akhir tahun ini kita garap tuh. Oh iya. Kita pasangan batu alam kayak di Jogja lah gitu kan. Lampunya kayak di Jogja. Itu cikal bakal ruang terbuka. Nah jadi insya Allah di 2023 itu kota kita itu sudah banyak mengalami perubahan untuk tahap 1. Jadi untuk akhir tahun ini cocok aja kalau misalnya Car Free Day kita geser UMKM, bazar UMKM ke terminal. Karena lapangan sepak bolanya akan dibaiki di akhir tahun. Sedangkan karena setelah ini selesai, lapangan bola di akhir tahun di terminal yang ditutup kan. Oh iya, gantian. Kenapa ditutup? Karena kawasan kumuh di terminal itu kan akan kita tata tuh. Kita mengambil plan B. Kenapa jadi plan B? Karena ada satu orang yang ada sepakat dengan pembebasan. Oh masih. Jadi terkendala kalau kita hendak mulai sharing gitu kan. Sementara master plan sudah terekspos ke media massa, ke yang ramai itu. Di situ harus ada perubahan gitu kan. Nah, oleh karena itu di 2023 awal itu kawasan kumuh sudah ada lagi di situ. Kita ulah musala di ujung sana, perpanggung sana, sehingga atap rumah orang Dedayan itu ada kelihatan lagi. Oh iya. Yang di sini yang sudah 19 tahun kada pernah tersentuh, kita tata dengan bangunan tinggi, atap yang tinggi, lindung juga di belakang itu. Dan insya Allah sekitar bulan November itu jembatan duplikat kita sudah dilelang oleh balai. Makanya hari ini kita berupaya ke PLN supaya segera memindah tiang. Dan musala di Seberang itu harus segera diroboh. Nah kemudian di 2023 Taman Sangga masuk ke tahap 2. Hari ini kan tahap 1 itu kan ada monumen di sana. Tahap 2 karena itu halaman Sanggam sama belakang monumen itu menyatu. Ada lagi di rumput sehingga itu bisa digunakan untuk parkir macam-macam gitu. Oh iya. Nah adapun Pujasera untuk akhir tahun ini kita siapkan relokasinya para gedung Islewan yang ada yang ruangan antara pasar yang tuh. Nah di situ Pujasera, kemudian toko-toko yang di terminal kita siapkan di belakang tubuh. Kan untuk berdindingan situ genanya berbaris. Nah untuk kawan-kawan di Pujasera jangan khawatir relokasi ini. Justru kita mendekatkan non pasar itu orang yang banyak di pasar pun perlu makan, perlu macam-macam. Ini pasar kita dekatkan dengan warung makan. Kota pertama. Dan di akhir tahun ini di samping pasar modern itu kita uruk, lumayan sih luasnya. Hanya karena awal tahun kita bangun di sana. Tapi kayaknya Pujasera tuh pindah lagi Bang. Pindah lagi. Balik ke tempat asal kan? Ada tempat asal. Tapi kita dempetkan dengan pasar modern. Kita dempetkan dengan pasar modern. Justru orang yang banyak makan ini kan orang dari pasar kan? Yang belanja di pasar, pusat-pusat keramaian kota itu kan ada di pasar. Berarti itu ada fokus pusat perekonomian yang Pak lah? Iya. Jadi antara pasar lama dengan pasar ini di tengah-tengahnya kan cikal bakal ruang terbuka hijau. Oh iya. Nah untuk kayak apa supaya lapangan kita nih kayak lapangan terbuka hijau, akhir tahun ini kita garap tuh. Oh iya. Kita pasangan batu alam kayak di Jogja lah gitu kan, lampunya kayak di Jogja. Itu cikal bakal ruang terbuka hijau kita. Untuk tahap selanjutnya BRI, Bank Kalsel, Slewan itu sudah ada lagi. Sudah ada. Siapa Mas habis? Karena jalan memutari karena lapangan yang ada itu memutari. Sekelilingan jalan jadi alun-alun kota jadinya itu. Jadi pasar ini akan hidup kan diapit oleh ruang terbuka hijau dua itu kan. Jadi Pujasera ada di samping pasar modern sana kita. Karena pemahaman itu Pak yang harus sampai belum. Nah itu nggak sampai. Jadi kalau kita relokasi bebannya ke pasar itu justru menguntungkan bebannya. Kita menguntungkan di sini kan orang banyak. Berarti ini sebenarnya jangka panjang malah. Jangka panjang untuk beban ini juga sebenarnya. Jangka pendeknya pun sebenarnya sebenarnya sudah diuntungkan. Karena wilayah kota masih di wilayah kota. Kenapa? Karena bebannya bukan di samping Taman Sangga, di Taman Sanggurnya tidak mana ada orang. Iya. Ya kan? Kita andap di pasar gitu kan. Relokasi ini. Ini pasar lama, ini pasar yang hanya digawe, ini kan ada ruang itu kan. Kita ngendang rencana parkir. Kita di sini kita bangun.
Jadi mungkin kurang memadahkan itu kan. Sehingga sebenarnya bubuhannya ini lah kalau dipindah ke sini itu sangat untung itu nah. Jadi kalau besar pasar laku pasar Pujaserah ini kita bingung juga Pak. Ini bujur yang mana nih? Ini ada relokasi. Mereka bingung relokasi kami kemana, kapan, kami pusat. Jadi bubuhannya ini trauma relokasi pasar buah. Ya. Pasar buah kan ditaruh di depan, kemudian taruh ke belakang ada payo. Nah kalau bubuhannya ini di depan, tapi orangnya ada banyak di sini. Justru selama ini manusia banyak di daerah pasar kan. Sekarang Pujaserahnya karena kita perlu penataan kota, kita taruh di pasar, di samping pasar itu. Sekalian di pasar, sekalian. Pasar itu kan. Orang banyak di situ, pusat orang di Balangan itu kan di pasar, ya kan. Nah jadi itu adanya. Jadi insya Allah ada Bapak. Nah jadi rencana kita untuk tahap 1 dari SMA yang ada pernah tersentuh, bahkan median jalan dulu kan pernah dibaiki, miring renang mulai di Alakbar sampai ke sini ya kalau udah pernah dibaiki ya kalau anjar zaman kita jadi kayak gitu ya. Habis itu mulai di SMA itu terus ke Jembatan Kembar, itu kan jalan kembar. Terus ke terminal itu dibiayai oleh APBN. APBN yang biayai. Penataan terminal itu dibiayai oleh APBD. Kalau misalnya ini kada ada masalah, kita nak mengajukan sharing, ini dibiayai oleh APBN. Jika seandainya kita ambil plan B itu. Nah kemudian dari Tugu terus ke BRI, itu jalan kembar itu dibiayai oleh APBD itu. Dibiayai APBD. Nah jadi karena di toko yang di belakang tenis itu ada lagi di situ kan. Itu karena pusat Taman Sanggam, pusat olahraga itu ada di siapa yang menghalangi lagi. Murni untuk arena sih. Arena di situ. Arena olahraga dan arena taman itu.